Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Angelika Partidi dengan NIM 049296992 dari UPB JJUT Bandar Lampung. Di sini, saya akan mempraktikkan serta menjelaskan sedikit dari tugas 2 mata kuliah berpraktik, yaitu jaringan komputer. Baik, kita langsung saja ke soalnya. Silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan. Yang pertama ada CD, CLS, CLS slash tanda tanya, dir slash tanda tanya, ipconfig, ipconfig slash all, ipconfig slash tanda tanya, ipconfig slash release, ipconfig slash renew, ipconfig slash display DNS, ipconfig slash flash DNS, ipconfig register DNS, ping, netstat, tracer, petping, nslookup, nest, root, dan net. Langkah yang pertama adalah kita membuka command prompt. Ini sebelumnya sudah saya buat catatan agar lebih memudahkan. Untuk yang pertama itu ada CD. CD ini adalah perintah untuk pindah-pindah direktori. Nah, kemudian selanjutnya CLS. CLS ini atau singkatan dari clear screen digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Selanjutnya CLS slash tanda tanya. Perintah ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar, perintah yang lebih kompleks dan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Di sini ditampilkan ya, CLS clear the screen. Lalu selanjutnya itu ada dir slash tandanya. Nah, untuk CLS dir slash datanya, perintah ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Seperti ini. Lalu selanjutnya ada ipconfig. Untuk ipconfig ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostnya, bahkan lama waktu sewa IP address yang netroad adapter yang terpasang pada komputer. Ini. Nah, selanjutnya ada ipconfig all. Untuk ipconfig all ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Seperti tambahan kayak DNS, lalu MAC address. Kalau tadi kan itu dia cuman seperti ini. Nah, untuk di ipconfig all-nya
itu dia lebih banyak. Lalu yang selanjutnya ada ipconfig slash tanya. Nah, untuk ipconfig slash tanda tanya ini, perintah ini akan menampilkan sebuah bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Ini ada example-nya. ipconfig itu apa, ipconfig slash all, ipconfig slash renew, dan lainnya. Lalu yang selanjutnya ada ipconfig slash release. Nah, untuk ipconfig release ini, perintah yang digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Untuk ipconfig renew ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Lalu selanjutnya ada ipconfig slash display Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. ipconfig slash plus DNS digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS change. Nah, untuk perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Nah, selanjutnya adalah ping. Ping ini, perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Berkas bantuannya seperti ini. Nah, untuk ping ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Nah, coba kita ping google.com. Nah, coba kita ketikkan lagi ping
dengan IP address. Misalnya 10.254. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk menguji host lain dalam satu jaringan, apakah dalam keadaan hidup. Untuk melakukan perintah ini, kita dapat pengetikan perintah ping ditambahkan dengan hostname-nya, atau dengan mengetikkan perintah ping ditambahkan dengan IP address yang akan dituju. Sebagai contohnya, tadi saya mengujinya dengan alamat IP address seperti ini, 10.254.254.252. Lalu yang selanjutnya adalah Nestat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, Nestat sama dengan Task Manager. Jika Task Manager menampilkan proses dari aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan Nestat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Active connection, local address for net. Ini akan ditampilkan semuanya. Ini ada WhatsApp. Lalu selanjutnya itu ada trash chart. Nah, untuk perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol (ICMP) echo request ke tujuan dengan nilai time to life yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Nah, ini coba kita contohkan dengan threshold microsoft.com. Nah, dengan melakukan perintah ini, kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Masih loading.
perintah selanjutnya itu ada ping. Ping ini perintah yang digunakan untuk mengukur network ekstensi dan network IOS. Ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Nah, untuk yang selanjutnya kita ke perintah nslookup. Ini kita coba google.com. Nah, di sini ada address-nya. Namanya google.com. Nah, nslookup ini adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Untuk perintah selanjutnya adalah match. Ini kita LAN slash datanya. Nah, NAT ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh NAT, seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan, seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Nah, untuk perintah route ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Route digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet, serta router atau gateway. Nah, ini ada print a router. Nah, di sini ada print, add, delete, sama change. Nah, untuk route print ini untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. Kalau route 8 untuk menambah perintah routing. Lalu route delete ini untuk menghapus perintah routing. Lalu yang terakhir kita ada net. Net ini digunakan ketika perintah net. Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Baik, mungkin sekian yang bisa saya praktikkan mengenai tugas 2 ini. Mohon maaf bila belum terlalu lengkap penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.